Nah, setelah mempelajari molaritas, kita masuk ke bagian laju reaksinya ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke laju reaksi, kita perlu tahu bahwa dalam suatu bersama reaksi itu ada istilah reaktan dan ada istilah produk, atau bahasa lainnya reaktan adalah bereaksi dan produk ini hasil reaksi. Ini kita di kelas 10 kemarin sudah nih. Oke, jadi reaktan ini kalau misalnya untuk gampangnya ini adalah sebagai bahannya, misalnya bahan kue, dan produknya adalah hasil kuenya. Misalnya ini bahan donat, tepung, seperti dan telur dan lainnya, produknya adalah sebuah donat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sesuai dengan analogi tadi, maka dalam persama reaksi itu si reaktan itu akan berkurang ya. Kalau kita bikin kue, tentu ketika kita ingin menghasilkan donat, tentu bahannya akan berkurang ya. Sedangkan produk itu pasti akan bertambah ya. Contohnya donatnya, jadi ketika kita bikin donat pasti donatnya akan tambah banyak kan, bukan makin berkurang. Kalau berkurang berarti kita bukan membuat donat namanya, tapi makan donat. Lanjut. Nah, contoh di sini laju reaksi A menjadi B. Jadi di sini reaktannya adalah A, produknya adalah B. Tadi kalau reaktan itu berkurang ya, maka di sini untuk laju reaksinya itu definisinya yaitu laju berkurangnya reaktan per satuan waktu. Makanya di sini nanti kita beri tanda negatif ya. Nah, berkurang itu kan sebuah proses, maka nanti di sini dia pakai delta. Lalu ini kurung siku ini, oh ya kurung siku ini kita lihat catatan di sini. Kurung siku ini artinya molaritas ya. Jadi molaritas A. Jadi perubahan molaritas A. Karena dia negatif berarti maksudnya adalah perubahan itu berkurang. Nah, jadi berkurangnya konsentrasi si A atau molaritas si A per satuan waktu. Sedangkan untuk produk yaitu laju bertambahnya produk per satuan waktu. Jadi bertambahnya si B per satuan waktu. Dan di sini perlu kita lihat bahwa ketika kita ingin mencari delta konsentrasi atau delta molaritas, itu konsentrasi akhir per konsentrasi awal. Molaritas akhir ya, ini M2 dikurang molaritas awal. Untuk contohnya seperti ini. Pada reaksi C tambah 2D menjadi CD2. Nah, reaktannya di sini adalah C tambah 2D ya, produknya adalah CD2. Jika pada keadaan awal ya terdapat 0,6 molar zat D, berarti ini molaritas awal dari zat D. Dan setelah 200 detik zat D tersisa 0,1 molar. Maka berapakah laju berkurangnya zat D? Nah, kita identifikasi molaritas awalnya 0,6 molar, molaritas akhirnya itu 0,1 molar. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 200 detik. Kita masukkan ke rumus tadi. Nah, karena di sini si zat D ini adalah reaktan, berarti kita pakai negatif ya. Nah, negatif delta konsentrasi A per delta T. Oh, salah nih, harusnya D ini ya. Nah, M2 nya yaitu konsentrasi akhirnya yaitu 0,1 molar dikurang konsentrasi mula-mulanya 0,6 molar per 200 detik. Hingga 0,1 dikurang 0,6 sama dengan negatif 0,5. Karena di sini negatif ketemu negatif, dia akan jadi positif. Berarti positif 0,5 per 200. Hasilnya adalah 0,025 molar per detik ya. Oke. Seperti itu.